Saya datang ke acara nyanyi tuh jam 23.05 nelfon. Pono keluar Kang di mana? Di Jakarta. Betul. Siap ya jadi cawagup? Betul. Naon atuh ya? Maksudnya, ya siap jadi cawagup ya? Hah? Siap gimana? Ya, langsung didaftarin nih, saya udah di KPU. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, program Orasi Obrolan Santai Demokrasi. Kali ini kita kehadiran salah satu calon wakil gubernur Jawa Barat yang ikut kontestasi di Pilkada atau Pilgub Jawa Barat, yaitu Kang Ronald Surapraja. Kang. Waalaikumsalam. Aduh, juga nih seringnya. Iya, tuh. Seringnya terinspirasi oleh Black Sabbath. Iya, benar. Ngeri. Kita ngomongin musik nih. Politik. Oh, boleh. Mahal lah ya. Politik. Kan kemarin kabarnya kan, Damang? Damang lagi capek ya, jadi kalau misalnya terlihat wajah-wajah tuluh, mohon maaf ya. Sekarang ini minggu-minggu ini itu lagi Raker Capsus. Jadi berkeliling 27 kota kabupaten, saya dan Pak JJ bagi tugas. Bapak Pangandaran, saya Sukabumi ketemu di Bandung. Saya ke Depok, Bapak Karawang ketemu di Bekasi. Gitu. Nguriling. Tos mulai. Sudah kan, jadi Raker Capsus ini adalah pemantapan penyolidan Partai PD Perjuangan. Harus solid dulu kan. Suara yang partainya harus solid, baru kita mencari sisanya di luar gitu loh. Gitu. Kang, saya kaget sebetulnya. Akang sebagai anggota prediksi, saya tidak terprediksi juga gitu. Saya jurnalis yang nggak memprediksi Akang sebagai. Kamu kaget? Iya. Ini ngalakonan lebih kaget. Nah, hari kamu kurang ngalakonan. Aduh. Oh gitu. Iya, kaget tuh. Proses aku masih Kang. Oke, jadi kan ini sebetulnya kan fact namanya, frequently asked question. Banyak yang bertanya ini seperti apa. Makanya saya posting di Instagram saya ada 2 postingan lah yang detail untuk menjelaskan apa yang terjadi pada saat hari itu. Jadi intinya begini, sebetulnya saya ini kan berkontestasi awalnya di Pilwalkot Bandung. Betul, orang Bandung, cinta Bandung, wali kota di mana-mananya, wali kota. Dengan ini poster sudah di mana-mana dan sebagainya. Oh, yang itu teh yang top collection. Itu saya kuat. Emang awalnya waktu itu untuk wali kota Bandung, itu mah sudah terucap kalimat itu mah 30 tahun lalu. Iya. Saya sama 5 yang pakai angkot stasiun Cimahi jalan. Pasti ngelewat jalan Merdeka Wasu Kencana. Naik angkotnya di Viaduk. SMA saya sekolah bilangnya ke teman-teman saya, tinggalikeun urang ngantor di dieu jadi wali kota. Amin. Ketika kemarin ikutan gitu kan teman-teman, anjir mana sakedeung deui saya jadi gitu kan ya. Karena emang saya sepengen itu menjadi wali kota Bandung. Tapi tanggal 26 Agustus hari Senin saya ingat itu surat rekom turun. Bukan ke saya. Surat rekomendasi untuk melaju di Pilwalkot Bandung bukan ke saya. Ya. Tuh. Oh ya udah, saya ke DPP ke Jalan Diponegoro, saya ngambil berkas, ada udah terjadi atunya. Saya ambil berkas saya, balik deh gitu ya. Ya udah, saya mikir yaudah deh. Nah, jadi perjalanan saya selesai, saya akan kembali nyelesain kuliah, tertunda hampir setahun nggak dikerjain tesis saya. Saya mau ngurusin bisnis lagi, saya mau kembali kerja lagi dan lain sebagainya. Betul. Hari itu di gedung DPP saya begini. Allah hatur nuhun. Terima kasih Allah, Engkau telah mengangkat beban ini dari saya. Karena selama ikutan kontestasi Pilwalkot rudetnya, gitu kan ya. Hatur nuhun Allah, aku ikhlas, aku ridho dengan segala ketetapanmu. Hatur nuhun. Dah. Enak makan, enak tidur atau itu mah. Langsung main motoran deui. Ya hari Senin makan geunah, sare geunah, kudu mikiran budgeting itu kudu geus geunah Senin. Salasa pangihan kemana wae urang sono. Rebo gitu. Kemis. Kejadiannya kita tahu karena saya udah menikmati hidup lagi gitu kan ya. Betul. Saya ke Jakarta dan memang ada Kang nyanyi atau a tribute to Oasis. Saya nonton, saya datang untuk menonton. Dan memang diminta nyanyi satu lagu. Oke, saya datang jam 8. Wah, harus nyanyi rada sepan yang baru tiba-tiba jam 23.05 tuh telepon berbunyi. Ono Surono. Aduh, naon ieu nya? Sepanjang perjalanan saya ngikutin kan.
berita gitu. Oh, Sandiaga Uno. Oh, terjadi gini. Nah Bu Susi. Oh, beda deui ceritanya. Salah Pak Anies gitu. Jadi Pak Anies sih. Iya, dan rame gitu. Ono, kan Pak Ono udah di mana-mana wajib. Anies Ono. Ngaran Anies Ono. Udah gitu. Udah saya sakuin gitu. Saya datang ke acara nyanyi tuh jam 23.05 nelfon. Pak Ono keluar Kang di mana? Di Jakarta. Betul. Siap ya jadi cawagup. Betul. Naon atuh maksudnya? Ya, siap jadi cawagup ya. Hah? Siap gimana? Ya, langsung didaftarin nih, saya udah di KPU. Nah, asik. Oke, gini. Ini nggak bisa dong Pak, main todong begitu aja saya. Iya, betul. Saya bukan orang pengejar jabatan yang langsung, siap. Ya. Ada apa? Amanah, Allahu Akbar, berat ya tuh. Ya, laras. Buat wali kota Bandung aja belum tentu saya bisa. Betul. Gubernur level provinsi. Pak, saya lagi ada di sebuah acara. Betul. Izinkan saya untuk berkonsultasi dengan beberapa teman. Saya butuh 15 menit deh. Mama, 2 menit. Nanti dulu ya. Cici ngahuleng. Ronald nyanyi heula. Anjir nyanyi heula udah. Karena acara itu tidak akan selesai kalau saya nyanyi karena kalau bintang tamu caranya gitu. Akhirnya saya bernyanyi lagu Oasis yang Don't Go Away itu ada bagian akhirnya Don't Go Away. Asik. Mungkin itu lagu yang tepat menggambarkan PDIK saya. Ini di dia. Sampai akhirnya setelah selesai saya menelpon ada 2 teman itu yang saya telepon bukan orang politik tapi orang berpengaruh. Ronald Candak. Abdi di Pengkeureun Mang Ronald. 1. Karena lebih senior beliau. Lebih bahasanya lebih sopan. Mijina di cokot urang tukangan maneh. Dah. Ono telepon. Menjelang tengah malam tuh. Insya Allah Pak, saya bersedia. Karena Allah bekerja dengan caranya yang misterius. Ya. Sepakat. Kang, bahkan meminta pun saya tidak untuk posisi ini. Berdoa pun saya tidak untuk posisi ini. Kalau untuk wali kota Bandung, saya Allah, abdi teh hoyong dengan wali kota Bandung. Berdoa dengan eksplisit. Ketika kemarin naik haji juga Allah, jika memang ini jalan aku menjadi wali kota Bandung, bantuan aku. Nggak pernah kesebut pengen jadi cawagup. Nggak pernah kesebut. Cuman mungkin cek Allah teh. Nah, lain di dia mana? Di dia. Ukurannya di dia gitu. Selang 3 hari bukan di sini. Nah, saya berpikir kenapa saya ambil yang pertama? Udah pasti ini Allah yang milihin buat saya. Ketetapan Allah. Orang bilang garis tangan suratan takdir, enggak, tapi saya yakin. Aduh, ya rahasia naon deui nya Allahnya. Gitu loh. Saya berpikir gitu, ya naonnya gitu. Nah, makanya ketika selesai acara saya bilang, "Iya teh ngahuleng." Gusti Allah, iya naon? Dan yang saya ucapkan bukan alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut saya. Layaknya seorang pemimpin, calon pemimpin sebenarnya. Takut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, 26 tahun diangkat jadi khalifah. Kalimatnya innalillahi. Aduh Allah, saya bahkan tidak pernah meminta ini. Kenapa engkau memberikan musibah ini kepadaku? Gusti Allah, ya naon gitu. Cuma sekali lagi, Allah sudah memilihkan, masa Allah tidak membantu saya? Itu sebuah keyakinan yang yakin aja saya. Yakin aja udah. Akhirnya di mobil kita lihat videonya kan saya zoom pendaftaran mulai zoom, anak digital banget dong. Aja online saya mah gitu ya. Hybrid saya. Asal Pak JJ sering ada di sana di KPU kalian. Iya. Bagaimana melihat wajah saya pertama kali muncul? Aduh, saya Ronald kayak ini sampai detik-detik terakhir masih Anies JJ ya? Masih Ono JJ ya? Ono JJ. Saya tuh awal tuh berpikiran gini, Kang. Wah, ini mah Pak Ono Abdi. Karena gitu kan. Abdi saya, Pak Ono Pak Abdi sana, ya benar. Terus saya laporkan ke produser di Jakarta dan mereka melaporkan seperti itu. Tiba-tiba gak berubah lagi, pas di dalam berubah lagi namanya. Teman-teman reporter. Ada berita udah naik bahkan. Iya. Teman-teman reporter pada bilang live reportnya Pak Abdi dengan Pak Ono karena berdampingan. Dua yang ada yang dikalungin juga kan mereka. Terus pas masuk KPU bilang JJ
Pak Ono dengan Pak JJ kami persilahkan Cagup dan Cawagup. Wah, ganti lagi report live tuh. Pas kondisi hybrid, kala Isa, ini siapa gitu. Wih, itu sebuah kejutan. Itu juga di mobil, tapi tidak saya tayangkan di video itu karena waktunya singkat kan. Orang-orang DPD teh, Kang Ronald minggir dulu supaya zoomnya nggak gerak-gerak. Ya jam 12 pet. Ini sih lampu dihurung-hurung lampu mobil. Terus ada teman saya Kang di lampuan. Sok masuk ke zoom. Masuk ke zoom. Saya kan duduk di belakang. Ini teman saya yang nyupiran, ini teman saya yang ngevideoin. Untung kayak temen tanu videokeun. Nah, teman saya yang nyupiran itu dapat telepon dari orang yang saya telepon tadi yang saya bilang. Saya butuh arahan. Dong tepok. Namanya teh Tommy. Tom, kumaha? Ono JJ. Atuh nanaona orang Zoom meeting atuh ono JJ. Cek kita. Itu teh pas lagi tapi saya udah nyambung. Ono JJ. Sudah nanaona tuh Zoom meeting. Tiba-tiba dan inilah calon wakil gubernur Jawa Barat dari Partai PD Perjuangan orang dipanggil. Merdeka. Tahun atuh. Jadi beberapa detik sebelum Zoom dibuka teh belum tahu saya. Gitu. Jadi ketika hari itu udah selesai ngobrol, udah ditanya gini-gini udah, saya pulang ke rumah. Ngahuleng. Allah. Ini apa? Ini apa? Allah saya takut gitu. Tahu apa yang saya lakukan ketika di rumah? Saya nangis 30 menit nggak berhenti. Karena kebayang bakal berat. Jangankan sudah menjabat, melalui proses kontestasinya aja pasti akan berat. Niat cuma 30 kecamatan, jadi 27 kota kabupaten. Allah, apakah benar saya bisa? Iya, gitu. Sekarang 30 menit. Sampai ditenangkan, ku teman saya dipeluk, Kang Atos. Aduh, kurang sedih deh. Paginya harus ke Bandung. Saya teh packing gitunya. Ulang kan gue sih naon itu. Masih nggak percaya gitu. Menjelang jam 2:30 gitunya udah agak tenang. Duh Allah. Sholat malam kan we sholat. Ya Allah aku takut. Kang da sieun atuh. Saya bukan pengejar jabatan yang langsung diiyakeun, sieun. Allah saya takut ya kumaha. Baru bisa tidur itu adalah ketika dari Jakarta menuju Bandung, ada di mobil saya tidur 2 jam gitu. Ujuk-ujuk si mama ruas cenah. Kan mama mah tidur dari jam 10 malam cenah. Pas mama sholat tahajud aja papa cenah telepon banyak WhatsApp. Aya naon? Jadi cawagup mah. Jadi cawagup. Dia pas ke rumah nah mama ya ruas gue teh naon. Akhirnya gitu ya udah akhirnya singkat cerita ya udah hari itu terjadi bahwa ya udah insyaallah Darullah ya kan. Begitu jalannya. Bukan sesuatu yang saya minta ini sebetulnya, tapi sekali lagi ini udah pasti jalan Allah. Dan ternyata ada yang saya tahu belakangan, ternyata nama saya teh selama ini sudah ada di internal partai. Cuman mungkin bukan opsi pertama lah, masih ada opsi-opsi lainnya. Jadi tidak asal juga, tidak. Ini mungkin menjawab. Panik PDI Perjuangan tidak. Oh di struktural sendiri, aku di PDIP masuk struktural. Enggak. Kader aja berarti ya kan? Kader. Kan waktu itu kan sempat ikutan pileg buat Jabar 11 di Rutasi. Jadi yang saya akhirnya tahu, nggak mungkin atuh ibu nanda tangan sesuatu yang tidak ada di profiling heula. Betul. Jadi yang pada saat itu yang tahu tuh hanya ibu, Mas Nanan, Pak Nananda dan Pak Sekjen. Nggak ada yang tahu. Dan yang di Bandung yang tahu hanya Pak Ono. Makanya luas semua. Gitu. Kang, ini kan Kang udah siap ya, otomatis mau nggak mau harus siap pokoknya intinya mah. Nah, kira-kira Kang yang menjangkau untuk kampanye nanti tuh kayak gimana sih Kang? Mempersiapkan. Saya melihat saya dan Pak JJ ini adalah kombinasi yang unik. Kombinasi yang segmennya beda, irisannya jauh. Pasar yang akan digarapnya pun akan beda, pengalamannya pun beda, latar belakangnya pun beda. Enakeun ini teh. Pak JJ makan lengkap pengalamannya, ketua DPRD pernah, anggota DPRD pernah, Bupati Pangandaran 2 periode, kita lihat bagaimana maju Pangandaran, Ciamis dan sebagainya. Lengkap apa mah? Saya kan tidak ada pengalaman di politik praktis, tapi saya punya kelebihan di bidang yang lain, networking dengan kebiasaan saya lah selama ini gitu kan ya.
usia pun kami jauh. Ya. Ini adalah sebuah kombinasi yang akan sangat menyenangkan. Kami sepakat, figur yang akan dimunculkan adalah bapak dan anak. Atau guru dan murid. Ya, ya. Bapak, Pak JJ nanti akan menggarap pasar-pasar dan tanda kutip tradisional. Ibu-ibu di desa, di kampung, di pantai. Ya. Dan memang itu garapan saya, Kang Ronald. Ya, cocok, Pak. Kota urban, kota besar, anak muda, Gen X, milenial, zilenial, sama saya. Bukan Ronald. Bagi tugas. Jadi mungkin kalau saya Bandung Raya, Bekasi, Depok, Bogor. Betul. Kalau di baratnya, kalau ke timurnya mungkin Cirebon, Tasik lah, kota-kota besar ya. Betul. Yang komunitasnya hidup, anak mudanya banyak dan sebagainya. Nah, yang timur kayak Garut, Tasik, Ciamis, Sumedang, Majalengka, Kuning itu Bapak. Bagi-bagi tugas. Ngerti kan? Nah, termasuk seperti ini. Aku terima kasih teman-teman di JTI. Safari Media saya. Dan saya orang media. Jadi sehari saya bisa 4 sampai 5 podcast. Wawancara media. Channel YouTube apa mang ayo. Karena saya tidak menjadi orang lain loh, saya melakukan ini kok. Jadi apa yang kami lakukan organik. Betul. Nggak ujuk-ujuk saya menjadi podcast. Entah ada orang nggak buka podcast sorangan. Gitu, ngerti kan? Pembagiannya kan sangat menyenangkan. Bukan berarti Pak JJ tidak bisa masuk ke pasar mahasiswa. Bisa. Bisa lebih tepat. Bukan berarti saya nggak bisa ngomong sama ibu-ibu. Yang petani, Bapak lebih cocok. Betul. Nah, gitu. Porsinya. Gitu, makanya nanti semenjak tanggal 22 penetapan, kan ada visual tuh, reklame apa, gayanya pun beda. Bapak dengan gaya Bapak sih dengan gaya saya. Misalnya gitu, nanti kalau misalnya ada foto atau turun ke lapangan, Bapak pakai baju koko, saya pakai jaket jeans. Gaya orang, kita kikis gap, jarak, kedekatan antara warga dengan ya minimal saya kalau saya ayo coba salam kieu. Saya begini ya udah begini aja. Paling muda mah Gita kayaknya. Gita KDI kayaknya paling muda itu. Ya jadi ya bismillah lah. Terima kasih ya udah diundang ya. Kira-kira kan visi misinya ke depannya apakah Kang mau ingin apa gitu? Ya, kalau visi misi mah tentu saja kan lagi disusun juga. Jadi kami tentu ada FGD dulu ya, FGD dari DPD dengan para akademisi, para tokoh masyarakat, budayawan dan lain sebagainya. Nah, itu kan untuk mempertajam visi dan misi. Tapi intinya adalah tentu karena kami dua-duanya orang Jawa Barat, jangan tanyakanlah kecintaan kami berdua kepada tanah lahir kami ini. Apa yang bisa kita berikan kepada Jawa Barat, ya ini nanti kita akan lakukan. Cuman kalau saya pribadi, saya tentu akan concern dengan isu-isu anak muda. Karena 54% kalau tidak salah pemilih muda itu. Betul. Dan mohon maaf, yang membuat sedihnya adalah kebanyakan dari anak muda itu kan apolitik malah. Mereka benci dengan politik. Nah, itu yang saya mau berkeliling ke kampus, universitas, itu adalah menyadarkan mereka bahwa nggak boleh apolitik, nggak boleh. Segala keputusan di dalam negara ini adalah hasil keputusan politik. Air minum ini kan keputusan politik. Tah minyak goreng pakai goreng ini keputusan politik. Baju iya keputusan politik. Tahu ini boleh on air keputusan politik. Nggak boleh apolitik, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tentu concern dengan isu-isu seperti digitalisasi. UMKM, percepatan mau tidak mau harus siap bahwa warga Jawa Barat bukan hanya warga Jawa Barat, bukan hanya warga Indonesia, tapi warga dunia. Global citizen kita kalau digitalisasi sudah semakin merata. Tugas pertama, ya menurut saya di Jawa Barat ini bukan soal kesehatan, pendidikan, itu penting. Yang pertama adalah pemerataan. Dan selama ini juga gubernur-gubernur sebelum juga bagus program-programnya, tapi tidak merata. Itu concern saya dan Bapak. Gapnya kelihatan pisan atuh. Gak usah bicara Bung Bulang, Pamengpeuk, Cepatujah, Bandung Raya aja masih banyak yang nggak sekolah. Masih banyak daerah yang, aduh gitu. Betul. Nah, jadi kalau saya memang isunya adalah digitalisasi, terus UMKM. Semua tuh bisa gede oleh digital. Mau UMKM, mau karya seni, mau band-bandan. Jawa Barat daerah penyangga Jakarta. Tapi kok percepatannya kasus kuno lain sih gitu. Betul. Percepatannya kasus kuno lain. Ada yang
ada yang harus diperbaiki nih, apa nih masalahnya gitu. Nah Akang sendiri mungkin sejauh ini udah belusukan kemana aja sih Kang? Sejauh ini memang kami, ya tadi yang saya bilang itu Raker Capsus ke 27 kota kabupaten. Kayak kemarin saya ke Sukabumi, setelah acara rakernya sempat keliling dulu di Depok, di Karawang, di Bekasi, Bandung Raya dan sebagainya. Karena memang belum ada resmi kampanye kan, jadi ini masih sosialisasi independen dulu lah kata kasarnya. Hidden now gitu. Jadi nanti setelah penetapan tanggal 22 atau 23 itu baru jelas agendanya. Ke sini gitu. Insya Allah warga Jawa Barat nanti kita akan ketemu ya di tempat kalian. Bisa ketemu saya, bisa ketemu Pak Jaji, bisa ketemu dua-duanya. Nah, siap. Gitu. Rencana mungkin kampanyenya apakah belusukan atau mungkin dengan kampanye mewah dan sebagainya? Kalau saya yang pertama akan diperkuat adalah penggunaan sosial media. Karena pangsa pasar saya adalah anak muda, betul. Mereka orang yang sangat dekat dengan sosial media, itu pasti yang pertama saya lakukan adalah penguatan di udara. Efektif. Emang belusukan nggak bagus, tapi kan cara kampanye macam-macam sekarang. Betul. Emang kalau kita diam di rumah bikin konten itu bukan kerja kan? Betul. Emang kalau saya bikin konten itu bukan kampanye, itu kampanye tuh. Betul. Jangan selalu kampanye turun dianggap belusukan nyian event. Ya betul, silahkan. Tapi kan ada banyak cara kampanye. Jadi yang pertama saya lakukan adalah memperkuat ya sosial media, terpaan medianya. Kalian orang media tahulah seperti apa gitu kan ya. Bagaimana itu bisa mempengaruhi awareness, branding dan juga menginfluence people. Betul. Nah, di antara itu tentu turun ke lapangan harus karena pemilih itu kan emosional, harus ketemu dulu, harus ketemu, harus ngobrol. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Saya itu menyukai konsep kemarin ketika Pak Anies, desak Anies. Saya orangnya senang ngobrol, saya orang senang mendengar. Jadi ya mungkin saya nanti akan tur di kampus, tur di komunitas, gitu. Jadi kalau misalnya ada komunitas motor, ayo udah mau motoran. Komunitas non, ayolah, bisa gitu lah. Gayanya gitu. Kalau teman-teman Akang sendiri kan ada circle Akang, khususnya dulu kan Akang muncul tuh ketika ekstravaganza ya, yang luar biasa. Ini kan teman-teman ini juga ada beberapa dari ini juga itu diajak juga nggak, nanti dilibatkan juga nggak teman-teman artis? Ada Ami, ada apa ya gitu. Ya mereka semua tentu support dengan caranya masing-masing. WhatsApp personal banyak. Wah gila nah nggak nyangka, iya hatur nuhun. Tapi ketika seorang public figure menyuarakan dukungannya, saya kira tidak semua orang berani. Ya tidak semua orang. Sorry di Jakarta misalnya kayak Rano Karno kan si keluarga besar Sidul. Ya. Ya sekali lagi, teman-teman artis yang saya kenal memang support, tapi sekali lagi tidak semua orang berani menyuarakan keberpihakan. Apalagi ketika yang didukungnya adalah yang berasal dari partai yang pada saat ini bukan rezim lah gitu kata kasarnya gitu lah. Karena kan saya masuk di PDI Perjuangan ketika sudah tidak harmonis sebetulnya posisinya. Itu adalah sebuah pengorbanan dengan segala resikonya. Nah, jadi kalau saya sih melihatnya ada 3. Yang pertama tidak peduli. Tidak peduli orang yang penting gawe lancar. Yang penting orang mah syuting dibayar. Tidak peduli negara rek hancur, mangga bebas. Yang kedua tidak mau. Kang, gue teh pengen ngedukung kamu, tapi orang mau ngadukung. Naon? Bauer terganggu, beriuk nasi saya. Gitu kan, dapur saya. Nah kalau mau enak mah merapat ke rezim tuh, biar kerja lancar. Betul, ada gitunya. Yang ketiga tidak bisa. Mau ngadukung, tapi orang tidak bisa ngadukung karena orang kekunci ku itu. Ngerti lah gitulah ya. Gitu. Jadi tidak semua orang berani dan nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Silakan. Saya sangat menghargai. Di bilik suara mah pasti kan. Insya Allah. Cuman ya saya nggak bisa maksa, ya mangga. Tenan naon. Ya memang nggak semua bisa dalam tanda kutip berani ngambil keputusan kayak saya gitu. Saya di sini sok dengan segala risikonya.
Iya. Keren. Jadi serius satu itu. Iya, jadi serius. Tapi Kang, ya kan Akang juga kan sekarang diprediksi kumaha tah? Teman-teman prediksi Tidak ada perlakuan istimewa, biasa prediksi mah. Oh, gitu. Ada prediksi mah tidak politik sama sekali. Bersenang-senang aja, grup bapak-bapak yang bersenang-senang gitu. Ini juga nggak tahu nih tanggal 1 November harusnya ada motoran ke Jogja. Oh gitu. Bingung, alah kumaha. Izin dulu kayaknya, izin dulu. Kampanye heula. Kampanye heula. Gitu. Kalau nggak sedang terikat dengan brand apa seperti itu nggak? Kalau gitu. Sekarang. Saya enggak. Nah, salah satu pengorbanan yang saya lakukan adalah saya berhenti dari semua kegiatan saya di TV untuk fokus di kampanye ini. Ini sesuatu yang nggak bisa di double kerjaannya ya. Dan ketika saya tahun lalu masuk politik praktis, betul. Saya berbaju merah. Iya. Saya mengalami betapa jauh berkurang pekerjaan saya. Oh. Merosot itu. Edan. Ya yang membuat saya sedih itu adalah kenapa sih kok nggak bisa membedakan kerja profesional dengan agenda politik itu. Emang saya kalau di atas panggung jadi MC, pas MC kayak kampanye udah mau cuman masih gitu udah deal kontrak tiba-tiba H-2 Kang nyalek ya iya dari partai PDIP ya nggak boleh sama atasan maaf ya Kang. Nah urusan nanya gitu. Goloknya biru soalnya. Misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi apakah saya menyesal? Tidak. Saya konsisten dengan perjuangan ini. Ini ada nilai yang saya percayai yang akan saya perjuangkan. Dan ini hanya salah satu dari pengorbanan yang saya lakukan. Ayo, saya tahu kok bakalan seperti ini. Apa-apa. Bismillah. Rezeki malahin TV, rezeki malahin TIO. Gimana? Terus. Nah Kang sendiri kan ada banyak pilihan ya, memang artis juga banyak. Iya. Kenapa awalnya jatuh cinta ke PDIP itu gimana kan? Dari dulu saat circle-nya yang banyak yang lain dia merapat ke rezim gitu dah. Rezim misalnya gitu. Dari dulu saya tuh memang pengen gini ya. Saya itu orang yang mengalami percepatan secara spiritual, apalagi ketika zaman COVID. Iya, betul. Saya dari dulu senang ngaji sendiri, tapi sendirian. Sampai akhirnya saya punya pengajian yang tepat, gitu kan, mengajarkan saya. Punten sana seria, tapi ini memang cerita spiritual saya bahwa apa ya? Selama ini tuh saya tuh kayak saya mendalami tasawuf. Saya ada beberapa tarekat yang saya ikuti. Kayaknya tuh dikuatin dulu ini nih. Makanya nama saya diprediksi naon El Kolbu. Oh iya mohon. Kolesterol kamu sebenarnya. Tapi kan manusia kan harus kuat ininya dulu. Iya. Sampai akhirnya ketika zaman COVID makin serius mendalami spiritual gitu. Saya berpikir bahwa tujuan orang di dunia teh naon ya? Itu pertanyaan sederhana, tapi dalam dan gak semua orang bisa jawab. Betul. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa orang mah calon bangke. Kita semua calon bangke. Mau meninggalkan legacy apa? Sesimpel ini. Saya pengen pulang membawa bekal yang banyak, bekal pahala kebaikan, bekal amal. Dari dulu saya pengen gini, Allah, saya pengen punya manfaat buat masyarakat. Tapi naonnya? Bukan berarti pekerjaan saya kemarin tidak bermanfaat buat masyarakat. Ada. Kang Ronald MC, oke, set kontrak. Tanda tangan, ditransfer, menerima manfaat sah, anak, istri. Iya. Tapi kalau kita jadi kepala daerah, tanda tangannya mah sama. Tapi jadi 1000 masjid dah. Jadi 1000 sekolah dah. Jadi 1000 kilometer jalan yang beraspal. Punya legacy kan. Tanda tangannya mah sama. Tapi manfaatnya lebih luas, penerima manfaatnya lebih luas. Politik bisa menjadi salah satu cara untuk menebar manfaat itu. Politik makan cara mau dipakai seperti apa, mau kan politik mah kotor, iya juga, tapi orang bisa didinya. Atau kalau semua menghindar dari kekotoran itu gimana? Cuma membersihkan, berat tantangannya pasti gitu loh. Nah makanya ketika bulan April tahun 2023 kalau tidak salah, wah zaman pileg nih, rek daftar ke mananya?
Ayeuna teh nya kamari kan tahun itu kan usia 46. Tahun ayeuna teh nya duh urang can siap euy. 5 tahun deui 5 hiji atuh kaburu kolot mana teh. Ngobrol dengan diri sendiri gitu kan ya. Hari Rabu waktu itu saya teh gawe di rumah teh lagi nge-syuting waktu itu. Sekitar jam 8-an. Iya. Salat duha gitu. Sebenarnya salat istikharah gitu Allah. Pengen masuk politik tapi sieun. Tapi ke mana nya? Ke mana atuh teh? Gitu. Jam 12 ono surono telepon. Nanti lu jam jawabannya sih. Oh, kenapa orang itu dari dulu kan? Enggak. Terkenal. Oh. Saha ieu? Halo, Warna? Iya, ini apa? Ono surono. Anjir, ini yang namanya banyak di spanduk. Ini namanya lucu. Oh, serius. Bisa ketemu? Oh, boleh. Buat apa? Ngobrol aja dulu. Mau ditanya tuh. Ketemu, ini beliau menanyakan bahwa kalau Rona mau bergabung di PDI Perjuangan. Apakah ini gitu jawaban dari Allah teh gitu. Atau mungkin yang bisa melihat potensi saya cuma PDI Perjuangan pada saat itu. Ada partai lain juga saya pada kenal atuh. Tapi yang nawari kenapa PDI Perjuangan? Sekali lagi campur tangan Allah di situ. Ya udah. Akhirnya saya masuk, saya langsung ketemu Pak Sekjen dan sebagainya. Dan saya punya nilai kepercayaan yang saya kira dengan PDI Perjuangan banyak samanya. Ya. Sesimpel itu ternyata banyak hidup saya banyak ajaibnya. Beneran. Asli. Benar. Waktu pendaftaran legislatif juga kan saya last minute. Dan nama saya mah di DCS nggak ada. Udah belum deal apa juga belum koma. DCT muncul di hari terakhir. Tanggal 3 November. Dikasih lagi sama orang lain. Mana asup? Anjir asup. Pas wali kota hari terakhir. Puncaknya gubernur hari terakhir. Detik terakhir. Bahkan untuk persiapannya kan tadi pas wali kota kan pastinya udah terprediksi. Skopnya terprediksi. Dari gambaran ya kan, dari mulai apanya lah, program-programnya termasuk mungkin dana lah. Jadi kalau orang udah banyak ngomong dan biaya di kita demokrasi itu mahal, bisa mahal. Dan sekarang hari ini akan malah dinaikkan jadi skupnya jadi provinsi. Itu gimana kan buat support untuk salah satu yang saya sampaikan ke partai pada saat di hari itu adalah full support dari partai. Udah terjawab kan? Ya udah. Jadi mau dari mulai spanduk, reklame silakan partai yang bikin. Jadi silakan ayo oke cenderung minta mahar itu bukan itu. Tidak ada serupiah pun. Tidak ada serupiah pun. Saya keluar uang sampai titik ini. Ya, mau wali kota, mau sampai cawagup, saya tidak ada 1 rupiah pun yang keluar di Partai PDI Perjuangan. Catat itu. Ya, saya tidak ada. Keren. Gitu. Ya. Nah, Kang, mungkin harapan Akang sih. Ini kan Jawa Barat tuh skupnya, pada besar. Skupnya besar. Terus jumlah penduduk dan jumlah pemilihnya sangat besar. Karena teman-teman IJT itu ngadain podcast ini tuh salah satunya untuk memunculkan partisipasi masyarakat juga kan. Ya. Ya kita punya tanggung jawab, teman-teman media, teman-teman TV, teman-teman jurnalis punya tanggung jawab untuk menimbulkan partisipasi masyarakat, khususnya anak muda juga yang sekarang notabene paling banyak nih. Akang sendiri harapan untuk Jawa Barat apa sih? Jadi buat warga Jawa Barat, ya siapapun Anda, Akang, Teteh, Bapak, Ibu, kalau misalnya memang cinta sama lemah cai kita ini, tolong berpartisipasi aktiflah di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Jangan nggak ikutan kontestasi, ari teu puas amak-amakan. Nggak boleh atuh. Kenapa? Karena gunakan hak konstitusi sebaik-baiknya. Sayang, kan sekarang mah semudah kita googling, mencari rekam jejak, prestasi dan lain sebagainya. Sok cari tahu dulu. Yang mana yang cocok visi misinya, personalnya, karakternya, sifatnya dan sebagainya. Ya. Sehingga datang ke TPST dengan sebuah keyakinan, saya mau menitipkan amanah saya kepada pasangan ini. Ya. Bagaimana ketika nanti di lapangan ada yang namanya money politik?
Ya saya kembalikan kepada Campaign Kang Teteh, kepada Bapak dan Ibu, mau mengorbankan 5 tahun hanya dengan minyak dan beras, saya nggak akan melakukan itu. Bahkan ketika turun pun saya mau ngasih janji, mau capek dengan janji mah tuh. Yeah. Saya mau mendengar. Sok Bapak Ibu Kang Teteh bicara apa saya tampung. Pemerintah teh kan selama ini lebih banyak ngomong daripada mendengar. Betul. Saya mah rakyat. Sampai kapanpun akan berada dari sudut pandang rakyat. Saya tidak pernah merasa diri saya elitis. Dan mudah-mudahan akan terjaga seperti itu. Ya jadi, buat warga Jawa Barat, tanggal 27 November, sok gunakan hak politiknya. Apalagi yang anak muda, jangan apolitik ya. Kalian adalah pemegang tongkat estafet dari kami yang para senior ini. Kalau misalnya kalian apolitik, tidak peduli sama kondisi negeri ini, 2045 bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Itu yang tidak diinginkan oleh kita. Ya, sok Akang Teteh, Bapak Ibu, adik-adikku terutama, cintai Jawa Barat dengan cara datang ke TPS di hari itu. Sok pilih yang kalian percayai bisa kalian berikan amanah. Biarkanlah yang dipilih nanti yang menanggung beban itu. Karena sejujurnya kan ya, kenapa yang buat saya takut? Ya. Salah satu yang dihisap pertama adalah pemimpin. Gimana saya nggak takut? Takut saya, Mbak. Betul. Sepakat. Sok, Kang. Ditunjuk di Cawagup, mau sekarang? Mau? Dikasih gue saya. Sok, dikasih. Yang duit-duitnya deh. Sok, dikasih. Oh. Jadi ketua IJTI. Sekali lagi, saya bukan pengejar jabatan. Bukan. Tapi kalau sekarang sudah dikontestasiin, dikasih amanah. Betul. Nah, mari kita jadikan amanah ini sebagai ladang bekal pulang saya nanti bawa kebaikan. Gitu ya. Tapi nggak mungkin saya, Pak JJ, berjuang. Nah, ini mah bukan soal JJ dan Rona. Ya. Ini mah soal Jawa Barat. Betul. Ini mah soal Indonesia. Ini mah soal kita. Ya. Dan nggak bisa. Harus dibarengan kerjanya. Ya. Kita kikis gap pemerintah dan masyarakat. Menghilangkan sebagai pejabat lah ya kan. Nah, seyogianya kan hakikatnya mah kita teh kan bener lah pelayan sebenarnya mah. Kalakah udah jadi pejabat langsung berubah gitu kan. Gitu ya. Mudah-mudahan kami tidak seperti itulah. Begitu. Jadi artis gitu robah mau jadi pejabat ya Kang ya. Mudah-mudahan. Akil. Siap. Jeronya Jerona. Nah. Intinya plesetan dari band Smashing Pumpkins harusnya kan Zero. Oh iya. Zero bisa dipotong ini jadi Zero. Nah, sih kreatif urang. Nah ya relawan Pajero Kang. Ada itu yang bikin banyak ya, Pajero, pasukan Jejerona. Bodoh ya. Kita Mitsubishi teh ngamek. Bisa minta copyright. banyak ada yang bikin Karomah. Naon teh? Kang Ronald amanah. Mangga, so bebas. Jenal teh Jenal. JJ, sorry Ronald gitu. Jenderal. Oh Jenderal. JJ dan Ronald. Jenderal. Karena memang si gubernur dan wakil gubernur itu memang harusnya menjadi jenderal lapangan, penghubung antara tingkat 2 dan pusat. Karena seyogianya Pak JJ selalu bilang, Ronald, masalah saat ini yang saya hadapi karena saya adalah bupati, komunikasi dengan provinsi mana susah aja nanti. Saya panggil Bu Gubernur. Kemana tah duka? Ada gap gitu. Terus kita ini akan menjadi penyembatan biar RPJMD nyambung dengan proyek strategi nasional. Ya. Karena yang punya daerah, yang punya wilayah, yang punya rakyat makan tingkat 2. Betul. Nah ini makan nggak punya, hanya punya organisasi. Makanya kami menjadi jenderal lapangan, playmaker. Ya. Boga naon program ketambung ngabi. Pusat, ya Jawa Barat punya ieu. Yuk, kasubangkeun kadi gitu loh. Kita yang memainkan di sini. Jadi itulah enaknya ada Pak JJ yang udah ngerti. Kita nggak boleh gitu kita menjadi gubernur dan wagub yang bisa menjadi penyambung tingkat 2. Kita tampung ke atas ke bawahin lagi. Oke, siap. Gitu. Keren Kang. Hatur nuhun Kang Ronald. Sami, terima kasih ya udah diundang teman-teman GTI. Hatur nuhun buat undangannya. Siap.
puas rekan-rekan. Cenah pelawaknya tapi serius dia. Terima kasih barusan kita ngobrol santai sama Kang Ronald, salah satu calon wakil gubernur Jawa Barat, dan mungkin ini jadi referensi pilihan dari masyarakat ataupun anak muda yang mungkin lagi mencari siapa calon atau siapa pemimpin Jawa Barat ke depan. Terima kasih, nanti kita berjumpa lagi di podcast dan orasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.